Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kehadiratnya atas limpahan nikmat yang luar biasa. Bisa jamaah walau telat. Kaget saya, baru selesai adzan kok langsung qomat. Kenapa? Ternyata sudah jamnya ya. Hujan. Tidak memungkinkan karena masih banyak. Tarikan piring min. Piring. Ya. Jadi masih banyak yang masih berbuka puasa Kamis. Jadi baru adzan kok sudah qomat. Kasihan yang jamaah. Kalau masih belum waktunya, belum berbunyi, lebih baik masih pujian dulu, menunggu yang masih berbuka. Ini tadi saya berbuka separuh. Nanti tak lanjut mari Isya. Ya. Apalagi yang masih meneruskan Syawalnya. Saya baru dapat 5. Lu berapa? Terakhir nanti Senin. Harus begitu. Nah, kalau saya wajib karena mengajak orang, menyuruh orang. Menyuruh orang itu ya wajib. Wajib kita melakukannya karena kita menyuruh orang, mengajak orang. Kalau orang mengajak terus tidak melakukan, itu Allah murka. Allah murka. Allah murka. Kalau kita mengajak tapi tidak melakukan, itu Allah murka. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu melakukan sesuatu yang menyuruh orang lain berkata tentang sesuatu, mengajak orang, tetapi dirimu tidak mengerjakan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah, jenengan mundur Pak, mundur toh. Loh, ruki ini jajan surga. Ambil. Jadi ternyata memang apa? Telat. Kok masih bisa telat ya? Biasanya tidak telat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ya sampai 123. Idza uqimatis sholatu tatkala ni
wis diikomati as-sholatu apa salat, fakabir moko takbiro sira, sumakra moko summa moko kari-kari ikra ngocapo sira ma ing barang tayassara ma'aka sing enteng sertani sira minal Qur'ani saking Qur'an. Jadi wis takbir kemudian baca Fatihah terus membaca sesuatu yang ringan dari Al-Qur'an. Sumarka moko kari-kari roko ata sehingga tatmainna raki'an, sehingga tenang, sehingga tumakninah raki'an apa ni rakaate ruku'e hatta tatma'inna raki'an, sehingga tenang atau tumakninah raki'an apa ni ruku'e, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ping 3. Sumarfa moko kari-kari ngangkato sira hatta ta'tadila qaiman, sehingga tegak lurus. Ta'tadila itu tegak lurus. Turung sami Allahu akbar, belum tegak sudah rukuk, tidak boleh. Harus tegak lurus dulu. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal, tegak lurus dulu. Allahu akbar, kan ada kan Sami Allahu akbar, tentunya mana nyosor. Ada ndak Sami Allahu akbar? Itu enggak ada. Sami Allahu akbar kawan. Sehingga tak tadila qaiman, sehingga tak tadila tegak lurus. Ya, qaiman bener-bener ngadeg. Lek wis ngadeg bener-bener ngadeg, sumasjud moko kari-kari sujud to sira hatta tatma'inna sajidan, sehingga napa tatma'inna, sehingga tatma'inna tumakninah sajidan apani sujute. Jadi sujud juga tumakninah. Yang dibaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Saya sudah mempraktekkan, lamanya sama dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Gitu, itu sama dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sekali, ditambah Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sama dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali panjangnya. Jadi kalau bisa membaca ada doanya tadi itu. Kenapa? Ada hadis man qara'a fi sujudi, barang siapa yang membaca di dalam sujudnya kalimat, ya, setelah tasbih 1 kali terus baca ini Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang membaca ini di sujudnya, ya, kana lahu hubbul, gimana? Hubban asyaddu, maka baginya akan memperoleh cintanya Allah yang nemen. Dia akan memperoleh cintanya Allah. Dia akan memperoleh cintanya Allah. Dia akan dicintai oleh Allah dengan sepenuhnya. Masya Allah. Jadi kita akan memperoleh cintanya Allah dengan sepenuhnya. Dicintai oleh Allah dengan cinta yang penuh. Jadi tetap membaca subhana rabbiyal a'la sekali saja, digandeng dengan Rabbi inni
Dhalamtu nafsi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ketoke dawa, tapi lek dipercepat ya ndak. Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Di mana kita menghafalkan itu di buku hijau itu yang kita baca kalau Ahad keempat, nggih. Itu di buku hijau yang kita baca kalau Ahad keempat itu lah. Nah, di situ ada istighfar itu. Rabbi inni, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku dhalamtu nafsi, telah zalim kepada diriku sendiri. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa illa anta, kecuali engkau ya Allah. Jadi kalau kita ingin memperoleh cintanya Allah dengan sepenuhnya, baca itu di saat kita sujud. Hafal mas? Hah? Rabbi inni faghfirli dzambi. Iya. Mimper-mimper dengan Sayyidul Istighfar itu, iya kan? Jadi kalau penjenengan ada lupanya, bisa lihat di buku hijau ya. Saya juga mengingatkan bahwa subuh Ahad keempat ini yang akan datang ini menunya pecel. Katanya saya dapat bocoran. Bahwa urap-urap monggo, pecel monggo. Karena itu penting. Penting. Ahad keempat. Setiap Ahad keempat ya. Di sini ada breakfast. Namanya sabar. Sabar itu apa? Sarapan bareng. Jangan hanya nobar, nonton bareng. Tapi di Baitur Rahman setiap Ahad keempat di sini ada namanya sabar, sarapan bareng. Jadi ditunggu kehadirannya ya. Nanti tak sembelih no tempe. Hadirin yang saya muliakan, nah ketika kita sujud dengan tumak nina, sujud dengan benar. Jadi ketika sujud itu Pak ya, ini yang dilarang oleh Nabi. Sujud yang dilarang oleh Nabi. Perhatikan ini, saya temui di Jumatan kemarin itu. Apa ini namanya? Sikut nih. Ini nempel ke tanah. Ini tidak boleh Pak. Di ini saya lihat di Masjid La Valette. Di Masjid La Valette, rumah sakit Cecen kula Pak. Langsung sujud itu gini. Ya, ini dilarang oleh Nabi karena menyerupai gini. Menyerupai anjing, menyerupai wedus, apa mana? Tidak boleh. Ini tegak. Paham ya? Sikutnya tidak boleh nempel ke tanah. Ke karpet. Tidak boleh. Ke lantai lah ya. Tidak boleh nempel ke lantai. Tidak boleh. Dilarang oleh Nabi. Oleh Rasulullah dilarang. Hatta tatma'inna sajidan, sehingga tumakninah apa nih sujute. Sajidan wong kang sujud. Sumarfa moko kari-kari ngangkato sira hatta tatma'inna jalisan, sehingga tumakninah sira jalisan ing lungguhe sira. Dadi lek bari sujud terus kita bangun Allahu Akbar, duduk sempurna. Ya,
Duduk benar-benar duduk di antara dua sujud itu benar-benar sujud duduk dengan tumak ninah. Sumasjud moko kari-kari sujud tumaneh hatta tatma'inna syajidan sehingga tumak ninah sujute. Sujute wong kang sujud iku mang tumak ninah. Jadi ojo itu namanya seperti petik nyucuk jagung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tidak boleh. Sehingga tatmainnah, sehingga dia tumak ninah. Sehingga dia tumak ninah dalam sujudnya. Sumaf'al moko kari-kari if'al ngelakonono sira dalika ing mengkono-mengkono kelakuan. Tumak ninah sing tumak ninah iki wau ya, rukuk tumak ninah, i'tidal tumak ninah, sujud tumak ninah, duduk di antara dua sujud tumak ninah, sujud lagi tumak ninah. Kemudian sumaf'al moko lakonono kaya iku mang. Sumaf'al dalika moko ngelakonono sira dalika ing mengkono-mengkono kelakuan wau. Kelakuan di dalam solat yang tumak ninah tadi, fi solatika kulliha, ing dalam solat siro sekabiane. Kulliha itu sekabiane, sekabi'nah. Ya, sekabiane niku sekabi'nah, mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kabeh lakonono kaya iku mang. Lakonono, lakukanlah seperti tumak ninah tadi. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, jadi sholat ini Masya Allah Pak, dikatakan bahwa sholat itu ibarat kepala. Sholat itu ibarat kepala kulon jenengan ini, fil jasadi. Hadisnya masalus sholati fid din, perumpamaan sholat di dalam agama ini kama salir ra'si fil jasadi, seperti perumpamaannya kepala di jasad kulon jenengan. Ya apa sholat itu kedudukannya kayak kepala? Kalau orang hanya tidak punya kaki, insya Allah masih bisa hidup. Kaki ini digambarkan iso ke Mekah, haji, umroh. Le ancane gak duwe, belum haji, belum umroh, apa Islamnya batal? Mboten, tetap aja sebagai muslim. Le uang gak duwe sikil, apa wis mati? Mboten, si urip ae dhek wong anae akeh. Mbok apane sing urip? Kata-kata orang tidak bisa sedekah, apakah Islamnya batal? Boten. Tetap dia jadi muslim. Tidak bisa sedekah, tidak bisa zakat, karena tidak punya apa-apa. Sama dengan orang tidak punya tangan. Apakah dia mati? Tidak. Masih hidup insya Allah. Tanpa tangan. Kemarin ada cewek tidak punya tangan sejak lahir. Weh, lincahnya nyetirnya di luar negeri. Masya Allah, nyetir pakai kaki, sabunan pakai kaki, sisiran pakai kaki, masak pakai kaki, makan pakai kaki. Luar biasa, sudah terlatih. Masih hidup kan berarti? Tidak punya tangan masih hidup. Artinya Islamnya masih sempurna. Artinya walaupun tidak zakat, tetap dia tetap menjadi muslim. Tidak punya tangan, tetap dia hidup. Tapi kalau orang tidak sembahyang, iku podo karo ndak punya kepala. Gimana Pak kalau anak uang dari Bun Lao ke Bun Daja ajoging, tapi tidak kepalan nah. Tidak punya kepala. Apakah masih pantas dikatakan manusia? Ndak. Apa itu? Medi. Jelengkong, meti.
Kenapa? Orang tanpa kepala pasti mati nih. Pasti mati. Makanya orang itu Pak, kalau hendak sembahyang, itu oleh malaikat sudah dipanggil mayit. Dia sudah dianggap mati. Ya, dianggap itu sih bagus dibilang mayit. Malaikat gak ngomong mayit, botang. Manggilnya botang. Kalau bahasa Malangnya batang. Dianggap batang. Orang tidak sembahyang itu dianggap batang. Jadi anak wong gak sembahyang lewat kate melijo misalnya. Jari malaikat delon-delon cak opo? Batang kate melijo. Batang aja lon. Ya Allah. Dianggap batang. Ini bahayanya orang tidak sembahyang. Kenapa? Karena sembahyang itu, sholat itu ibarat kepala. Jadi uang sudah meninggalkan sholat, berarti dia seperti orang tidak berkepala. Orang yang tidak berkepala, dikatakan orang tidak berkepala. Dikatakan orang yang tidak berkepala itu orang yang meninggalkan sholat. Betapa dahsyatnya sholat ini berarti ya, ibarat kepala. Coba ada seorang laki-laki, ada perempuan berteman baik, cubit tangannya, walaupun sakit sampai ireng kabeh, dia ngomongnya sakit bang, enggak, masih bisa ngelak demi cintanya. Tantu sokona sake enggak. Tantu munteng sake enggak. Masih bisa ngomong enggak. Coba kepalanya jungletaken. Berani putus dia. Karena kepala itu kehormatan. Wis ana cinta-cintaan wis. Kalau urusan kepala itu dijulek-julek no. Ya. Tidak ada cinta sudah. Kenapa? Karena kepala ini kehormatan. Nah di saat kita sujud, yang katanya kehormatan tadi itu, ketika sujud sejajar dengan kaki kita, betul ya? Itulah penghambaan kita kepada Allah. Merendahkan diri kita di hadapan Allah. Makanya orang yang ahli sujud itu diangkat derajatnya oleh Allah. Malam sujud lama. Masya Allah. Malam dia sujud, siang sujud. Makanya dia sering ya rela kehormatannya sejajar dengan kaki di hadapan Allah. Maka Allah tidak diam diri. Allah tidak diam. Allah angkat derajatnya orang itu, mulia di dunia, mulia di akhirat. Makanya perbanyak sujud. Perbanyak sujud. Ya cuma sujud tok, maksudnya ya sembahyang. Enggak sujud tok. Allahu Akbar sujud. Sowe sujudnya keturun. Tidak gitu. Ya maksud saya ya sholat sunnah. Makanya di masjid kita ini kalau Kamis malam Jumat istiqomah salat tasbih. Karena di dalam ketika kita sujud itu kita membaca tasbih 10 kali. Ya. Asli ini adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang dibaca sebenarnya. Sebenarnya itu. Tapi karena kita ingin yang patas, ingin cepat selesai, ya sudah tasbih ya mawon. Subhanallah, 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 subhanallah 10 kali. Jadi kalau tasbih itu kan apa? Rakaat pertama Allahu Akbar, setelah Fatihah apa? Ingat? Ada yang ingat? Surat yang dibaca
Rakaat pertama surat tasbih apa? Hah? At-Takasur. Rakaat kedua wal asri. Kalau malam salam dulu, dua-dua. Habis salam kita berdiri lagi, salat lagi. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Nah, rakaat pertama setiap berdiri pokoknya, setiap berdiri itu tasbihnya 15. Allahu Akbar. Makanya cara ngitungnya itu enak ya. Subhanallah, 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 10 sudah. Setiap berdiri 15 tambah subhanallah, 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 subhanallah 15 kali baru ruku. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, baru subhanallah, 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 subhanallah 10 kali. Terus sami Allahu liman hamidah, subhanallah, subhanallah, subhanallah 10 kali. Sujud Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, terus subhanallah, subhanallah, subhanallah 10 kali. Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'afani. Terus subhanallah 10 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sujud lagi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanallah, 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 subhanallah 10 kali. Terus apakah berdiri? Jangan berdiri dulu. Duduk istirahat dulu. Allahu Akbar, tak baca apa-apa kecuali tasbih itu. Subhanallah, 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 subhanallah 10 kali. Berapa itu? 15, 10, 10, 10, 10 berapa? 75. Jadi sak rakaat itu tasbihnya berapa? 75. 2 rakaat 1 second. Kalau 4 rakaat 2 kali salam. Kalau malam, kalau siang hari 1 kali salam. Kalau malam 2 kali salam. Kemudian dia membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, selesai 75. 1 rakaat. Oke, baru bangun. Allahu Akbar untuk rakaat kedua. 75 kali lagi. Kata Nabi dulu pernah pesan ke pamannya, wahai paman, ingin saya ngasih amalan yang istimewa. Ini kerjakan tiap malam. Kalau kamu tidak kuat, kerjakan seminggu sekali. Kalau kamu masih tidak kuat, masih berat, lakukan 1 bulan sekali. Kalau kamu masih sibuk, lakukan setahun sekali. Kalau masih sibuk, seumur hidup walaupun sekali. Saking pentingnya sholat tasbih. Alhamdulillah kita di sini tiap malam Jumat. Tiap malam Jumat. Walaupun alhamdulillah yang ikut waduh amber sampai keluar, ka ono sing mlebu. Saya cuma mengajak bagaimana kita bisa istiqomah. Soalnya kita ini apa sih yang kita tunggu, Pak? Mati. Turun dapat arisan gitu aja. Apa yang kita tunggu? Mati. Lah yang selama kita nunggu ini kalau enggak kita pergunakan sebaik mungkin, ya kita tidak mempergunakan sebaik mungkin, rugi kita, rugi besar kita, Pak. Kalau kita tidak perbaiki dengan baik, tidak pergunakan dengan baik, sisa-sisa umur kulon jenengan ini loh, untuk apa? Ya, kita ini diuber-uber mati. Kalau
Innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Innal mauta sa'tamani mati tafirruna minhu, yang mana mati itu engkau menghindar darinya, buru dari mati. Kita ini selalu menghindar dari mati. Pelanggan sakoni ke dokter, takut mati. Kita yang tadinya menjauh dari mati, ingat kata Allah, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya mati itulah yang mengejar kita, bukan kita yang menjauh. Enggak, mati yang mendekati kita. Fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian aku kembalikan dia kepada Zat yang maha tahu terhadap hal-hal yang gaib maupun hal-hal yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, untuk dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah ia kerjakan. Ya, mumpung Allah paring rezeki hidup, mumpung Allah masih memberi, mempercayai kula jenengan hidup, diberi waktu oleh Allah untuk hidup, ayo pergunakan sela-sela ini untuk ibadah. Untuk apa ini? Hidup ini untuk apa? Kalau untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tiada kuciptakan jin dan dan manusia melainkan agar supaya menyembahku. Ya, tidak kuciptakan manusia dan jin itu melainkan agar supaya mereka menyembah aku. Jadi jangan kita terlena dengan fata morgana dunia, ya. Jangan terlena dengan fata morgana dunia. Jangan sampai dunia itu ada di hati, jangan. Silahkan kaya, boleh kaya dalam Islam, silahkan. Tapi jangan masuk ke hati. Taruh di tangan aja harta itu. Kalau di tangan enak, dijalui sumbangan cepat keluar, ya kan? Ngomong di tangan. Tapi kalau harta itu sudah masuk ke hati, Pak, ono uang katin jaluk sumbangan, angel metune, wong sudah di hati. Angel. Apa mana di penyakit cercer? Apa itu? Cerek. Cercer itu cerek dugale, cer. Kalau sekali ya cer ngono tok. Oh, ini penyakit apa namanya? Medit. Waduh. Itu pertanda bahwa hartanya sudah masuk ke hati. Kalau hartanya masih di tangan, loman dia. Gampang metu nih. Ini sholat itu luar biasa, ya. Sholat itu luar biasa. Perbanyak sangu untuk akhirat. Mulai dari rawatibnya, sholat sunnah rawatib. Kayak gini nih Pak, ya, pengajian ini nih. Ini ditulis oleh Allah. Orang-orang yang ngaji ngeten nih, orang-orang yang ikut ngaji seperti ini, ditulis oleh Allah, ya, dia akan memperoleh pahala lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Ngajinya tentu ini. Orang-orang yang ikut ngaji seperti ini, kita akan memperoleh pahala lebih besar daripada sholat sunnah 100 rakaat. Lebih baik ngerungokno pengajian ini. Masya Allah. Lebih mulianya ngaji. Makanya masuk yopo kita ngaji. Beruntungnya
Beruntungnya orang-orang yang ikut ngaji itu, Masya Allah. Bahagia besok di akhirat, Pak. Ketika Allah buka, ketika Allah singkap pahala-pahala itu. Orang yang sering ngaji itu bahagianya luar biasa. Masa kita duduk mendengarkan dengan seksama dan dalam tempo yang secukupnya. Ya, ngaji karena Allah itu saja memperoleh pahala lebih baik daripada 100 rakaat. Ya Allah, betapa luar biasanya ngaji. Lewat gak ngerti, ya nyingkre, nggak ngerti. Di sini kok belum? Hah? Oh, ya sudah, selesai. Ya, sudah selesai. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada.